Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMPK, selamat datang dalam podcast Ruang Kreasi, kreatif, seru, dan inspiratif, di mana kita akan berbagi ilmu dan wawasan terkait pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, tentunya untuk Sobat PMPK tercinta bersama saya, Erika Yuanita. Sobat PMPK, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Direktorat PMPK supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Nah, Sobat PMPK, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan, perundungan yang khususnya terjadi terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Kita akan mengulik dari sisi kebijakan bagaimana tindakan perundungan ini dapat dicegah, kemudian dari sudut pandang sekolah dan juga sudut pandang orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas tunagrahita. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa nih, Sobat PMPK, ada Bapak Rudi Miswanto dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Halo, selamat datang Pak Rudi. Halo Mbak Rika. Oke, gimana kabarnya Pak Rudi hari ini? Alhamdulillah baik hari Alhamdulillah baik. Sehat semangat ya Pak ya. Semangat. Oke, baik. Kemudian narasumber yang kedua, ini sudah hadir Ibu Masriane ya. Ibu Masriane ya? Bu Ana aja. Oke, baik. Dipanggil Ibu Ana saja. Ini merupakan salah satu orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas tunagrahita ya, Bu ya. Oke, gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, Sobat PMPK, menurut data BPS di bulan Februari 2024, populasi anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,6 juta orang. Namun, seringkali keberadaan mereka terabaikan. Banyak permasalahan yang dihadapi tidak menemukan solusinya karena ketidakpedulian baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, perlunya pembekalan kepada masyarakat terhadap peserta untuk membangun pemahaman bersama bahwa peserta didik penyandang disabilitas memerlukan layanan dan penanganan khusus dalam pencegahan tindak kekerasan yang kerap dialami dalam lingkungan masyarakat. Perlu juga peran orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat dalam menentukan arah pendidikan mengenai penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang inklusif sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kita akan berbincang-bincang nih ya dengan Pak Rudi dan juga Ibu Ane. Nah, sekarang kita coba mungkin kita mulai dari Pak Rudi nih, Pak Rudi. Nah, apa sih Pak pendapat Bapak terkait perundungan yang akhir-akhir ini marak terjadi ya Pak di sekolah, di rumah maupun di masyarakat? Baik Mbak Rika, ini fenomena yang sangat luar biasa ya, lebih dari pandemik. Untuk itu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Pusat Penguatan Karakter mengeluarkan Permendikbud 46 untuk pencegahan kekerasan. Ini memayungi semua warga sekolah tentunya agar kekerasan, khususnya perundungan, kekerasan seksual yang ada 6 kekerasan dalam Permendikbud itu bisa ditangani. Dan memang ini faktanya seperti yang Mbak Rika sampaikan tadi, dengan banyak laporan itu, dengan keluarnya Permendikbud ini banyak laporan berarti masyarakat sudah sadar bahwa ini bukan hal yang harus dibiarkan, tapi memang harus diselesaikan. Seperti itu Mbak Rika. Oke, baik. Nah, kemudian menurut Bapak kira-kira apa sih Pak yang bisa mencegah ataupun meminimalisir perundungan baik itu di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat? Baik, untuk itu tentu khususnya untuk anak BK ya atau penyandang disabilitas, sebenarnya stigma negatif terhadap anak itu memang yang harus dibangun. Kesadaran dan keberagaman tentunya. Keberagaman itu adalah sebenarnya bukan satu yang harus diapakan, tetapi memang kita terlahir memang berbeda. Tapi memang masyarakat stigma terhadap anak ABK ini negatif, yang mungkin sebagian orang tua juga malah menutupin kondisi anaknya. Padahal anak yang seperti itu pasti punya, semua orang yang terlahir punya potensi masing-masing. Itu yang sepertinya yang membuat orang tua atau masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap anak-anak disabilitas sebenarnya, Mbak Rika.
Oke, baik. Nah ini Bu Ane ya, Oh, salah satu iya. orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Tadi Ibu sebutkan bahwa tunagrahita ya Bu, Ya. pernah memiliki pengalaman terkait perundungan. Nah, bagaimana sih Bu proses yang Ibu lewati dalam masa sulit dahulu hingga bisa menerima keadaan dari tindakan perundungan yang terjadi di masa lalu? Seperti apa Bu? Kalau dulu di lingkungan rumah Mm-mm. itu ada yang membuli, gitu kan, membuli anak saya, Hmm. bapak-bapak ya, Hmm. sama anaknya, gitu kan. Kalau dia main layangan, dia bilang, sudah pulang sana, orang nggak bisa ngomong kok, Hmm. sampai keluar-keluar. Tapi saya jelasin, saya ke rumahnya saya jelasin, Pak, saya emang anak saya begini. Siapa sih yang mau punya anak begini? Hmm. Saya juga sebenarnya nggak mau, tapi saya lagi dikasih cobaan untuk istilahnya mengurus anak ini. Sabar nggak gitu. Tapi ya dengan kesabaran saya, jadi dia mengerti gitu loh. Oh ternyata iya juga ya. Seandainya posisi saya jatuh di keluarga bapak bagaimana gitu kan. Saya jelasin begitu. Akhirnya lama-lama ya lingkungan nerima bahwa anak begini ya emang perlu kita Penanganan ini khusus ya. khusus gitu. Jadi begitu. Nah, Pak Rudi bagaimana melihat apa tadi pengalaman yang dari Bu Ane itu? Menurut Pak Rudi seperti apa? Ya, sebenarnya tidak semua orang tua seperti Bu Ana ini bisa berusaha seperti itu ya. Malah biasanya menutup anaknya, mengurung di rumah. Kalau Bu Ana mungkin percaya diri bahwa ini titipan, jadi memang harus dibimbing dan amanah ya, Iya. dan meyakinkan tidak semuanya. Mungkin ini perlu dicontoh juga teknik-teknik seperti ini, Betul. yang mungkin tidak bisa secara regulasi, tapi secara individu masing-masing keluarga yang punya anak BK memang harus meyakinkan bahwa anak itu titipan dan punya potensi tentunya. Iya, betul ya Pak. Jadi tidak hanya kalau kita melihat lahirnya mungkin ya mereka berbeda, tapi bukan berarti mereka tidak bisa berdaya Betul, gitu ya Pak ya. iya. Pasti ada suatu potensi yang dimiliki. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang perlu dilakukan orang tua jika gitu ya, khususnya penyandang disabilitas ketika mengalami perundungan? Nah, orang tua itu kira-kira harus seperti apa nih Pak untuk bisa mencegah gitu, jangan sampai Yang terjadi. jelas kalau memang itu terjadi di satuan pendidikan, segera lapor. Jangan takut untuk lapor, karena lapor itu penting supaya pihak sekolah atau masyarakat juga tahu bahwa sekarang hal perundungan itu tidak bisa dibiarkan. Memang harus berani melapor. Ini yang tuntutan kami dari Pusat Penguatan Karakter khususnya. Momen pertamanya itu harus berani melapor. Sehingga memang angkanya semakin banyak karena memang masyarakat sadar. Karena selama ini kenapa tidak lapor? Karena korban tidak berpihak kepada korban. Cenderung seperti itu, makanya banyak korban yang tidak berani melaporkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemantik podcast kita kali ini, Mbak Rika. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini juga sebagai awareness ya, Oke, Pak ya, iya, untuk betul. sobat PMPK semua nih, kalau misalnya terjadi perundungan di sekitar kita, jangan menormalisasi ya, laporkan. Insya Allah nanti akan ditangani oleh yang berwenang. Begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, Bu Ane, bagaimana sih waktu itu Bu Ane mungkin memberikan pengertian ya kepada anak ibu bahwa jangan sampai merasa down gitu ya terhadap perundungan yang pernah terjadi. Kalau saya bilang sama Adrian, Adrian, kamu sekolahnya bukan di sini ya, di SD normal. Kamu harus sekolah di SLB, karena kamu itu anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolahnya itu berbeda gitu, saya bilang. Ya, dia bilang. Makanya saya daftarin di sekolah SLB itu gitu kan. Ya, lama-kelamaan ya saya usahain. Saya antar sekolah, dia sampai berapa ya? 12 tahun ya. 12 tahun. Ya, tapi dia menikmati. Menikmati dia sekolah di Dan situ. Ibu juga menikmati dengan itu. Dan saya yang menikmati, Pak. Iya. Habis gimana ya, Pak ya? Sambil kita istilahnya dia meniti ilmu lah. Karir dia kan kita nggak tahu di diri anak itu kan. Potensinya apa, kita nggak tahu kan. Yang penting saya sekolahin. Kita nggak tahu umur. Namanya orang tua dititipin anak begitu, Pak. Kalau istilahnya di sekolahin dia masih bisa
lawan kalau dia digalakin, kalau apa kan. Oke. Jadi gitu. Oke, baik. Nah, Sobat PMPK, masih banyak yang akan kita kulik ya dari Ibu Ane maupun Pak Rudi. Jadi, jangan kemana-mana dahulu, kita kembali setelah yang satu ini.